Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Segala puji milik Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Allah yang maha baik kembali mengumpulkan kita di tempat yang terbaik, di masjid, dengan hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik, yang memilih tempat yang terbaik untuk sama-sama menikmati jamuan sholat zuhur berjamaah. Berharap berkenan Allah memberikan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Mudah-mudahan visi kita di masjid, hati kita kepada pemilik dan pencipta masjid, visi kita di rumah Allah, hati kita kepada Allah. Alhamdulillah, bangunan ini adem, ruangan ini mudah-mudahan hati kita jauh lebih adem, amin. Di luar itu tadi panas, biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam. Adem di dalam hati, dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjelang pilpres, dunia maya panas. Mudah-mudahan dunia nyata tidak sepanas dunia maya. Ada begitu banyak alasan kita untuk berbeda, tapi lebih banyak lagi alasan untuk kita sama-sama. Bersama-sama tapi kadang ada beda, berbeda tetap sama-sama, bersama bekerja sama, kerja sama-sama untuk mengupayakan satu tujuan yang sama insyaallah. Mudah-mudahan visi kita dekat, hati kita jauh lebih dekat. Walaupun fisiknya berjauhan, mudah-mudahan hatinya berdekatan. Jauh di mata, dekat di doa, insyaallah. Nama saya, kalau fantastik itu buat training motivasi itu ya. Jadi kalau untuk pengajian namanya beda, biar agak ke Arab-Araban dikit. Ini namanya, judul kita hari ini, nafsu terkendali, surga menanti. Dalilnya surah yang ke-79 An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga di akhirat pasti. Allah juga memberikan bagi siapa orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Berupa apa? Berupa kebahagiaan. Surga itu simbol kebahagiaan. Setuju ibu bapak? Ada orang yang mengatakan berada di satu tempat yang gerah, panas, gak enak. Dia mengatakan seperti di neraka. Pertanyaannya, apakah orang itu sudah masuk neraka? Belum. Tetapi ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan itu simbol percikan gambaran neraka lah. Kebahagiaan itu adalah simbol percikan surga. Kalau kita berada di satu kondisi keadaan tempat yang nyaman, enak sekali, kita sering mendengar orang mengatakan ini seperti di surga. Atau Indonesia itu konon kabarnya surganya dunia, karena begitu indahnya. Kalau dibandingkan dengan Timur Tengah, dengan Saudi khususnya, kiri kanan gunung batu, panas luar biasa. Ketika datang ke Indonesia, ke puncak, ke mana, ke Lombok, ke Bali, oh itu seperti surga. Padahal sama-sama belum masuk neraka juga, dan tidak boleh masuk neraka. Alhamdulillah juga belum masuk surga. Tapi ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan, penderitaan itu adalah simbol dari neraka. Puncaknya nanti di akhirat neraka, dan kebahagiaan, kenyamanan itu adalah simbol daripada surga. Mudah-mudahan kita dapat surga dunia plus surga akhirat. Membangun surga hari ini dan sampai kita mendapatkan surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Yang belum nikah, surganya adalah dapat pasangan. Ada yang masih jomblo di sini? Jomblo bahagia? Atau hijau lemut dikatakan jomblo lucu dan imut, hijau semangka dikatakan jomblo semangat menikah, hijau tomat dikatakan jomblo tapi terhormat. Ada? Maka surganya adalah dapat pasangan. Surga itu bertingkat-tingkat, ada 8, yang paling tinggi Firdaus. Jadi pun kebahagiaan juga sama-sama. Dulu sebelum kerja, surganya adalah dapat pekerjaan. Setelah kerja, ada lagi tuh keinginannya, karena surganya juga naik lagi. Yang belum nikah, surganya adalah nikah. Setelah nikah, ada lagi surganya apa? Sakinah mawaddah warahmah, dapat keturunan. Belum selesai juga. Apa kebahagiaannya setelah dapat keturunan? Anaknya soleh, solehah dan sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan kita dapat surga dunia dan akhirat insyaallah.
Allah. Apa kabar Bapak Ibu pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau anak-anak TPA jawabannya begitu ya. Di sini silakan masing-masing. Saya ucapkan selamat menjelang siang. Mudah-mudahan hatinya riang. Mudah-mudahan keadaan kita baik-baik saja. Keadaan kita baik-baik saja. Mudah-mudahan keadaan iman kita baik-baik saja, keadaan fisik kita baik-baik saja, keadaan hati kita juga baik-baik saja. Paling tiga. Satu ikhlas, dua tuntas, yang ketiga fokus. Satu ikhlas, kunci pertamanya, yang kedua tuntas mengerjakan pekerjaan amanah-amanahnya, yang ketiga fokus. Karena biasanya menjelang siang itu banyak yang tilawah, tidur di lantai bawah maksudnya, dan gravitasi karpet menguat. Jadi sebagian di tempat lain itu kalau duhur itu biasanya banyak yang sakti jamaahnya. Kenapa? Karena ustaznya kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak, alias tidur. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak sakti. Selamat menjelang siang dengan riang dan hati lapang, karena sudah bertemu Allah yang Maha Penyayang. Setelah ini bagi yang gak sahur makan di waktu siang dan pulang. Tentunya pulang bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Insya Allah. Mudah-mudahan hati kita juga senang. Maaf bagi yang sahur, tapi bagi yang tidak sahur, ini makanan yang penting dikonsumsi setiap hari, khususnya siang. Satu pisang, dua mentimun, khususnya hari Kamis, khususnya di sini. Mentimun menuntut ilmu anti melamun. Pisang, pantang, iri, sombong, dan am. Mudah-mudahan kita memposisikan sebagai gelas yang membuka, yang akan siap menerima inputan-inputan baik, yang nantinya akan berakibat kepada output yang baik. Kehancuran, degradasi spiritual, degradasi moral, degradasi skill dan sebagainya dimulai dari ketika kita sombong, menutup atas apa yang akan inputan baru yang akan masuk ke dirinya. Mudah-mudahan kita mau membuka, kiranya membuka hatinya dan membuka matanya. Karena biasanya kalau matanya nutup, yang lain ikut nutup ya. Amin ya rabbal alamin. Ini nih situasi siang begini biasanya. Saya punya satu doa, Ibu Bapak boleh diikutin ya. Allahumma paksain. Jadi doanya ini rawan saya. Baik, lanjut. Mudah-mudahan terus semangat. Al-hawa, hawa nafsu. Di surah Toha ayat 20. Ada yang sudah buka surah Toha ayat 20? Ayat 81 surah ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh saya bacakan ya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh faqad hawa, maka binasalah dia. Al-hawa kalau diikuti ujungnya binasa. Yang kedua terbenam. Terbenam surah An-Najm surah ke-53 ayat 1. Ada yang sudah ketemu? Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Kalau kita ngambil inspirasi dari terbenamnya matahari, orang yang mengikuti al-hawa, maka dia akan terbenam. Terbenam dalam apa? Terbenam itu ujungnya gelap, betul tidak? Maka orang yang mengikuti hawa nafsunya, banyak dosanya, gelap hatinya, gelap kehidupannya, tidak dapat cahaya, tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-hawa ketika diikuti akan membuat dia terbenam dalam keburukan. Dan setiap kali kita berbuat buruk, ada energi yang menguat. Kenapa? Karena pada saat kita berbuat dosa, maksiat, keburukan, imannya berkurang, energi maksiatnya bertambah. Salah satu siksaan bagi orang yang berbuat mungkar, fasik,
fahisyah, maksiat, dosa adalah dia dipenjara dengan dosanya tersebut. Itu siksaan pertama bagi orang yang berbuat dosa. Yang ketiga adalah surah An-Najm ayat ketiga, ayat ke-53. Surah ke-53 ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait Nabi Muhammad SAW yang tidak berbicara kecuali atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau berkata kecuali in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya. Mana yang ketiga adalah keinginan. Dan yang keempat surah yang ke-45 Al-Jathiyah ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian An-Nafs, surah Al-Fajr ayat 27-28. Artinya jiwa. Al-Fajr surah ke-89 ayat 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, an-nafs. Kemudian bermakna juga diri di dalam surah Yusuf surah ke-12 ayat 53 di awal juz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Dan Nabi Yusuf pun tidak berlepas diri dari keinginan an-nafsnya. Dan sesungguhnya innan nafsa la'ammaratun bis-su', sesungguhnya nafsu cenderung kepada keburukan. Paling tidak diambil dari Al-Quran ada 3 jenis nafs. 1. Ammarah, nafsu ammarah, surah Yusuf ke-12 ayat 23 yang baru saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafs itu cenderung, al-ammarah itu cenderung kepada as-su', keburukan. Ba'da salat zuhur harusnya tilawatil Quran. Kalau nafsu pengennya apa? Nafsu pengennya tilawatil Facebook, wa tilawatil WA, wa tilawatil Instagram, wa tilawatil Twitter. Pengennya tilawah tidur di lantai bawah. Subuh harusnya bangun juga sih, ke kamar mandi, pipis karena kena HIV, hasrat ingin pipis. Setelah itu tidur lagi, bangun jam 4 karena ada yang bangunin 10 menit lagi. Dan kita setiap hari berperang dengan an-nafsu ammar, dengan nafsu ini berperang setiap hari. Kemenangan hari dimulai dari kemenangan kita bangun pagi, dan kemenangan yang besar dimulai dari kemenangan kita setiap hari dari hal-hal yang kecil. Dari mulai bangun subuh, dari mulai tidak ngeluh bangun pagi, sebelum tidur, pulang capek dari kantor, capek luar biasa, macet, belum mandi, kadang belum makan, kadang belum sholat isya. Perang, setiap hari perang. Udah gitu bawa mobil, mobilnya disimpan di stasiun, biasanya kan gitu ya. Sampai stasiun bawa mobil, masih macet juga. Pulang ke rumah udah malam.
Nafsu pengennya langsung gubrak, istirahat, selesai. Tetapi nafsu mutmainah yang ketiga di dalam nurani bicara bahwa belum sholat, belum mandi dan sebagainya. Dan itu dilakukan, kita lakukan setiap hari. Nafsu amarah pengennya kepada hal yang buruk-buruk. Belum punya istri, pacaran. Selagi pacaran didorong sama setan oleh nafsu amarahnya supaya apa? Supaya zina. Setelah nikah, apakah selesai godaannya? Enggak selesai. Ada setan khusus yang memporak-porandakan khusus, dia seksi khusus memporak-porandakan hubungan keluarga. Jadi kalau sebelum nikah didorong supaya zina, supaya pacaran, zina dan sebagainya. Setelah nikah tetap ada nafsu, ada godaan. Supaya apa? Supaya pisah. Di kita kalau urusan nikah dipersulit, padahal kan simpel. Yang penting ada wali, saksi, calon mempelai wanita sama perempuan, ada mahar, ijab, selesai. Yang repot apa yang bikin repot? Yang bikin repot adalah gengsinya. Harus nyewa gedung, harus macam-macam gitu dan sebagainya. Tetapi urusan cerai begitu mudah. Harusnya yang dipersulit adalah urusan cerai, nikah dipermudah. Karena kalau nikah dipersulit, khawatir jadi kesana, jadi maksiat, jadi dosa, jadi zina dan sebagainya. Nafsu amarah cenderung kepada yang buruk-buruk. Pengennya tuh buruk aja. Gak suka dengan nasihat. Kalau orang tidak suka dengan nasihat, hatinya kurang sehat. Pasti itu. Dengerin murotal, orang lain mah senang ada gitu. Terkait murotal baca Quran pernah diteskan kan di baliklah video beredar gitu. Orang kafir aja tuh kayaknya ada gitu. Dengerin baca Quran, dengerin adzan. Jadi kalau ada orang Islam yang pas ada murotal, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panas, ganti. Itu lebih repot daripada orang non-muslim bilang pasti hatinya sedang bermasalah. Gak suka dengan nasihat, gak suka dikritik, pasti hatinya kurang sehat, bermasalah. Kalau hati kita cukup sehat, kita akan senang dengar nasihat. Karena di dalam nasihat ada kata-kata sehat, betul? Nasihat simpen naknya jadi sehat. Maka orang kalau pengen sehat hatinya, dengerin nasihat, laksanakan nasihat. Dan setiap kita tidak bisa lepas dari kewajiban watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Tapi saling menasehati itu kata kuncinya as-sabr. Karena yang nasihatin juga mesti sabar, yang menerima nasihat juga harus jauh lebih sabar. Apalagi ada gap usia gitu ya, siapa Allah, anak baru kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu amarah cenderung pada yang buruk-buruk. Nah, ini kita mesti punya kendali yang luar biasa. Sebelum berangkat ke sini, ini bukan curhat ya. Ini hanya informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tiba-tiba anak nangis, sepatu kotor, waktu udah mepet, jadi saya harus ke gedung Summit Mas Tower 2 dulu tadi. Biasanya orang tua udah mepet, udah kesiangan gitu kan. Biasanya di beberapa kantor kalau kesiangan itu dikurangi ya, sekian biasanya gitu. Itu kalau nggak punya kendali itu pengennya itu keluar kata-kata yang gimana gitu. Dan kita ini setiap hari begitu. Berangkat macet, ada yang nyalip udah pas segala macam. Kalau nggak punya kendali, udahlah habis hidup kita ini, betul tidak? Iya. Coba suami istri berantem, pengennya kalau ikutin nafsu, gitu keluar kata-kata dasar misalkan kalau orang Sunda tuh agak kurang bagus sih Pak. Si borokokok, si belokok, si hidung, si apa gitu keluar semua karena nafsu tuh pengennya puas gitu. Tapi ujungnya biasanya orang yang nggak bisa mengendalikan amarah ini ujungnya menyesal, betul? Ada yang berantem di rumah tangga, dipukul istrinya, pingsan, akhirnya apa? Ke rumah sakit, tambah biaya, betul? Nggak ada yang nyuci, nggak ada yang urus rumah, nggak ada yang urus anak, repot dan sudah. Gara-gara nggak bisa mengendalikan nafsu amarah. Ada seorang bapak yang cita-citanya udah lama itu cita-cita pengen punya mobil sejuta umat. Pak Ibu tahu lah mobil sejuta umat ya. Avanza, Xenia, eksekutif muda, tiba-tiba dia dapat rezeki pulang dari kantor, dapat mobil baru gitu, Avanza, pulang ke rumah,
Dari dalam sama oleh istrinya, dari dalam ada anaknya yang masih kecil, masih seneng gambar gitu. Ayah gitu dipeluk, bapaknya masuk ke dalam gitu. Anaknya bawa paku pak, bawa paku. Di mobil yang baru cicilan pertama itu, dia gambar wajah ayahnya pakai paku. Pakunya paku besar itu yang udah karatan. Lalu dengan riangnya dia datangi ayahnya yang di rumah, di dalam rumah. Ayah lihat sini, ada yang punya gambar ayah sama bunda. Di mana gambarnya pak? Di mobil baru cicilan pertama. Itu spontan pak, meledak emosinya. Anaknya diseret, dibawa ke tengah rumah, dia ngambil apa tuh penggaris besi. Orang tua emosi membludak, memukul anak kecil, dipukul tangannya, jepret. Pembantunya teriak, nggak ngefek. Istrinya teriak, nggak ngefek. Setelah istrinya mungkin dia udah mulai agak sadar, baru dilepaskan. Mau diambil sama istrinya, dimarahin istrinya. Jangan, biarin dia tahu rasa. Anak kecil. Akhirnya diambil sama pembantunya. Tidak boleh di kamarnya, tidak boleh. Akhirnya dia di kamar pembantunya. Si pembantunya laporan kepada si tuannya. Tuan, si Ade udah mulai membiru. Biarin, biar tahu diri. Sehari 2 hari dan udah bengkak, baru suaminya tersadar. Dibawa ke rumah sakit. Masuk UGD. Selesai masuk UGD, dokter keluar. Kata dokter, Pak, ini telat penanganannya. Jadi mohon maaf dengan sangat berat. Anak ini mesti diamputasi, anak perempuan mesti diamputasi. Seperti runtuh lah dunia, seperti kiamat itu. Dengan sangat menyesal. Apakah menyesal sehebat itu mengembalikan kepada sebelumnya? Tidak. Akhirnya dia diamputasi. Selesai diamputasi, ditutup pakai perban begitu. Si anaknya sadar, orang tuanya hadir, istrinya hadir. Kemudian dia lihat tangannya. Anak ini mengatakan, ayah, maafin Ade nggak sengaja. Ade ingin menggambar khusus untuk ayah. Kenapa tangan Ade putus? Ade minta maaf. Ade nggak akan mengulangi sekali lagi. Nangis, nggak bisa mengembalikan. Gara-gara tidak bisa menahan nafsu amarah. Dan ujungnya biasanya rasa malu. Bapak ibu marah sama, atau bos marah ke karyawan, marah habis-habisan. Besoknya ke karyawan malu. Benar nggak? Di dunia aja sudah